Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Bapak berharap dan berdoa semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada perjumpaan kali ini, materi kali ini Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, surah Al-Kafirun itu adalah salah satu surah yang ada di juz ke-30 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Kafirun ini memiliki makna atau pemahaman atau kandungannya ialah untuk agar kita semua saling menjaga hubungan antar sesama manusia. Dalam membaca Al-Quran, perlu semua siswa dan siswi ketahui bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan tartil. Apa itu makna tartil? Tartil ialah bacaan yang baik dan benar sesuai dengan tajwid atau sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid. Sebelum kita memulai belajar bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun, mari dengarkan bersama-sama bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke anak-anak hebat, telah kita dengarkan bacaan surah Al-Kafirun yang sangat indah dan sangat bagus itu. Sekarang mari kita bersama-sama mengulangi bacaan yang kita dengar tadi. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunnatkan untuk membaca apa? Ada yang tahu? Ya benar, kita disunatkan untuk membaca ta'awuz. Ta'awuz itu adalah bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, kita mulai bersama-sama. Ikuti Bapak. Setelah Bapak, nanti bisa diulang oleh semua siswa dan siswi sekalian di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Kita lanjutkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. Ayo. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Coba. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bagus. Kita lanjutkan.
wala ana abidum ma abadtum. Baca. Wala ana abidum ma abadtum. Oke, bagus. Wala antum abiduna ma a'bud. Ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Mantap. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagus semuanya. Oke, sekarang kita ulangi bersama-sama. Bapak yakin anak-anak hebat Bapak itu semuanya bisa membaca dengan baik dan benar. Ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi kita sudah bersama-sama membaca surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan bacaan kita semua dapat membaca dengan baik dan benar. Kemudian apa saja hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Kafirun tersebut? Mari kita bahas bersama-sama setelah mempelajari membaca bersama-sama. Oke, anak-anak hebat, kita lanjutkan pelajaran kita sekarang, yaitu hukum tajwid di dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama, hukum tajwid yang pertama ialah mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Ada yang tahu? Ya, mad jaiz munfasil dibaca di dalam Al-Quran apabila terdapat mad asli, kemudian setelahnya ada hamzah, yang mana mad asli dan hamzah itu terletak pada dua kata, atau kata mad asli dan hamzahnya terpisah pada dua kata. Dibaca dari 1 alif sampai 2 alif. Kemudian apa contohnya? Contohnya banyak di dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama, ya ayyuha. Kemudian la a'budu. Yang ketiga, la antum. Nah, itu adalah contoh mad jaiz munfasil. Kemudian yang kedua, ada hukum yang disebut dengan alif lam qamariyah, atau bisa juga disebut dengan izhar qamariyah. Contohnya adalah yaitu al-ka, itu alif lam, setelah alif lam ada huruf kaf. Itu adalah contoh daripada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu apabila setelah alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Nanti bisa dicek huruf-huruf qamariyah sebagai berikut. Sudah? Kita lanjutkan kembali. Ada juga setelah alif lam qamariyah tadi ada hukum yang disebut dengan mad asli atau yang disebut dengan mad tabi'i.
kapan mat tabi'i itu ada di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, betul. Mat tabi'i akan ada di dalam Al-Quran bila ada huruf alif, waw, dan ya. Sebelum alif berbaris fathah, sebelum waw berbaris dhammah, dan sebelum ya berbaris kasroh. Itu adalah mat tabi'i. Yang berikutnya adalah mat arid lis sukun. Maksudnya adalah mat arid lis sukun ini adalah mat yang dibaca ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan atau huruf yang diwaqaf di akhir ayat, seperti al-kafirun, harun. Itu adalah contoh daripada mat arid lis sukun. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan. Yang berikutnya di dalam surah Al-Kafirun ayat ketiga ada kalimat wala antum. Nah, yang kita bahas adalah antum. Itu adalah bacaan ikhfa. Kenapa jadi ikhfa? Karena ada nun bertemu salah satu huruf ikhfa, yaitu di sini adalah huruf ta. Jadi ketika nun mati bertemu huruf ta, maka dibaca dengan bacaan ikhfa. Setelah ikhfa itu ada juga hukum bacaan berikutnya, yaitu disebut dengan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Silakan disimak. Nah, jadi contohnya adalah atum, itu adalah disebut dengan izhar syafawi karena mim mati bertemu ain. Yang berikutnya ada disebut dengan qalqalah. Nah, qalqalah perlu diketahui oleh semua siswa ada dua. Ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Qalqalah kubro itu disebut dengan qalqalah besar. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah kecil. Seperti apa contohnya? Di dalam surah Al-Kafirun ayat ketiga ini ada contohnya a'bud. Nah, qalqalah itu dibaca dengan memantulkan bacaan hurufnya. Kemudian pada ayat keempat ada kalimat ana. Mana di dalam kalimat ana itu seharusnya adalah alif, berarti na panjang. Tetapi dalam kalimat ini di sana ada tanda sukun kecil, maka itu dibaca pendek. Jadi baca bukan ana, tapi bacaannya hanya ana. Kemudian yang berikutnya ada juga idgham bigunnah. Nah, ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bigunnah, yaitu idgham bigunnah. Dalam contoh ini adalah abidumma. Nah, bacaan tanwin dimasukkan kepada huruf mim dan didengungkan 2 harokat. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga yang disebut dengan idgham mutajanisain, yaitu 2 huruf yang makhrajnya sama. Contohnya di sini adalah abadtum, bukan dibaca abadtum, bukan. Tapi yang benar adalah bacaannya abadtum. Huruf dal, bacaan huruf dal dimasukkan kepada huruf ta. Yang muncul adalah huruf ta, abadtum. Nah, seperti itu. Oke? Itu adalah sebagian daripada hukum bacaan yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Jadi silahkan seluruh siswa dan siswi mempelajarinya kembali untuk menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Demikian penjelasan dari Bapak. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kita selalu berdoa semoga selalu sehat.